Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkahan rahmat beserta karunia-Nya kita dapat bersua walaupun secara virtual. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan terbaik dari waktu ke waktu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan 1 atau 2 kalimat mengenai penanganan COVID-19. Tentunya kita sudah sangat tidak asing lagi mendengar kata COVID-19. Bagaimana tidak, hadirnya telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, keagamaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Mungkin kita tak jarang mendengar orang berkata kehilangan saudaranya, atau kehilangan pekerjaannya, atau seorang siswa yang merindukan ingin kembali merasakan senangnya belajar offline. Namun, meski begitu, pasti ada hikmahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan fungsinya? Kejadian ini pun menguji bagaimana kita mengimani qada dan qadar, bagaimana kita mengimani kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa poin atau beberapa hal yang taktis untuk menangani COVID-19. Yang pertama, berdoa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-doa silahul mukmin." Doa adalah senjata orang mukmin. Dengan berdoa kita menyimpan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kita terasa tenang. Yang kedua, berusaha. Tentunya tidak cukup hanya dengan berdoa, kita juga harus berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah suatu kaum, nasib suatu kaum sampai kaum itu memiliki keinginan untuk berubah. Dalam artian berubah di sini adalah berusaha. COVID-19 ini tidak bisa ditangani oleh satu orang saja, melainkan harus secara kolektif, secara bersama-sama. Seperti mematuhi peraturan-peraturan pemerintah seperti prokes kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, ataupun mencuci tangan. Bila kita tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka kita berpotensi besar untuk menyebarkan virus ini kepada orang lain. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "La dororo wa la diroro." Kita jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, apalagi yang membahayakan orang lain. Dengan kita melaksanakan hal-hal tersebut, kita telah berusaha untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, tawakal. Setelah kita berdoa, berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam berkata, "Arih nafsaka anit tadbiri fama qoma ghairuka. Angka la takum bihi li nafsika." Yang keempat, bersyukur. Banyak hal yang membuat kita syukur setelah adanya COVID-19 dengan meningkatnya beberapa kesadaran atau berbagai kesadaran. Seperti kita sadar bahwa kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting. Lalu bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, kita sadar bahwa kita adalah manusia, makhluk yang lemah yang tidak dapat berdaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang membentuk suatu kesatuan, yang mana kesatuan itu harus saling membantu, harus saling menguatkan, dan juga harus saling bermanfaat yang satu dengan yang lainnya. Jadi intinya yang harus kita lakukan adalah berdoa, berusaha,
tawakal, dan juga bersyukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sehat-sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.